Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tokoh Islam Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lengkap Syekh Arsyad adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdur Rasyid alias Abdul Haris. Silsilah lengkapnya ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW. Ia dilahirkan di Kampung Lukbabang, sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tepatnya pada tanggal 13 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1710 Masehi. Ia dimakamkan di Kampung Kelampayan, sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 105 tahun. Dalam perhitungan tahun Hijriah, beliau adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdur Rasyid Mindanao atau 102 tahun dalam perhitungan tahun Masehi. Datuk atau kakek Syekh Arsyad adalah Abdul Haris. Ia diduga orang yang pertama kali menetap di Muara Banjar. Diceritakan bahwa akibat kapalnya pecah, Abdul Haris terdampar di muara Sungai Barito sekitar tahun 1650-an. Sejak kecil, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari cerdas dan cermat serta mempunyai akhlak yang baik dan terpuji. Kehebatan beliau sejak kecil ialah dalam bidang seni lukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihat karyanya akan merasa kagum dan terpukau. Sultan Tahliliyah yang berkuasa di Banjar waktu itu bertemu dengan Al-Banjari dan tertarik oleh kecerdasan anak tersebut, terutama dalam kemampuannya melukis keindahan alam yang mengagumkan. Menikah dan menuntut pengetahuan di Mekah. Setelah dewasa, Muhammad Arsyad dikawinkan oleh Sultan dengan seorang perempuan bernama Bajud. Tetapi ketika istrinya tengah hamil, atas permintaannya sendiri, Muhammad Arsyad dikirim belajar ke Makkah atas biaya Sultan. Sekitar 30 tahun di Mekah dan sekitar 5 tahun di Madinah. Selama di Mekah, ia tinggal di rumah yang dibeli oleh Sultan Banjar yang terletak di kampung Syami'ah yang disebut dengan nama Bahrat Banjar. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan pada 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak menolongnya, telah wafat dan digantikan selanjutnya oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tahjidullah I adalah cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar sangat menempatkan perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beberapa kitab agama adalah merupakan bagian dari kegiatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam usaha menyebarkan ajaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Kitab-kitab hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kitab-kitab tauhid, terdiri dari Usuluddin, dan yang kedua Tufatur Raghibin. Yang kedua kitab fikih, yaitu Sabilillah Muhtadin lil Tafaquh fi Amridin. Yang B kitab Nikah, dan C kitabun Faraid. D kitab Nukhatul Ajlan, dan terakhir kitab Nasyiah Fathul Jawab. Dan yang ketiga kitab tasawuf yang terdiri dari Kanzul Mari'ah dan Al-Qaulul Mustasar. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai nama lengkap Muhammad Hasyim Putra Kiai Asy'ari, Putra Kiai Abdul Wahid, Putra Kiai Abdul Halim, Putra Kiai Abdurrahman, Pangeran dari Sambu, Putra Kiai Abdullah, Pangeran dari Benowo, Putra Kiai Abdurrahman.
Beliau dilahirkan di pesantren Gedang, yaitu 2 km arah utara kota Jombang pada hari Selasa Kliwon 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Kiai Hasyim dijuluki sebagai Hadratus Syaikh yang berarti Maha Guru. Riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayah beliau adalah guru pertama yang membimbing berbagai disiplin ilmu keagamaan dari kecil hingga umur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim mulai mengenal dan mendalami disiplin ilmu Islam, di antaranya ilmu tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian keislaman lainnya. Di umurnya yang masih muda, beliau sudah dipercaya membantu ayahnya yang mengajar santri yang lebih senior. Beliau berkeinginan memperluas pengetahuan tentang ilmu agama, lalu beliau meminta izin kepada orang tua untuk menjelajahi berbagai pesantren. Sejak masih di Mekah, Kiai Hasyim sudah memiliki keterkaitan dengan tarekat. Bahkan Kiai Hasyim juga sempat mempelajari dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, Syekh Mahfud. Peran penting yang diberikan Syekh Mahfud adalah wajar mengingat selain sebagai pengajar di Masjid Al-Haram, ia juga dikenal luas menjadi isnad atau periwayat hadis dalam mengajarkan kitab hadis Bukhari melalui metode ijazah atau otoritas periwayatan. Pemikiran keagamaan Kiai Hasyim juga dipengaruhi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 pada umur 55 tahun dan dimakamkan di Kerangkajan, Yogyakarta. Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ayah dari Ahmad Dahlan bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ia adalah pegawai atau abdi dalam keraton walaupun hanya sebagai pejabat agama. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri Kiai Haji Ibrahim, juga seorang penghulu sekaligus seorang abdi dalam Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1889, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang dikenal juga dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan Ahmad Dahlan. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ahmad Dahlan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak di antara orang Islam yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernemen. Kemampuan membaca dan menulis pun diperolehnya dari belajar kepada ayahandanya, sahabatnya, dan juga saudara-saudaranya. Ketika beranjak remaja, Ahmad Dahlan mulai belajar dan membaca buku-buku tentang keislaman. Ia mengkaji ilmu fikih kepada Kiai Haji. Beragamnya bidang ilmu yang dipelajari dari berbagai guru pada masa remajanya menjadi salah satu faktor yang membantu kepribadiannya yang arif dan pengetahuan agamanya yang luas. Ketika beranjak dewasa, berkat dorongan orang tua, disertai keinginannya untuk memperdalam ilmu agama Islam, Ahmad Dahlan berangkat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama kurang lebih 2 tahun. Untuk yang kedua kalinya, selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Pada tahun 1896, Abu Bakar, ayah dari Ahmad Dahlan, wafat. Karena kedudukannya sebagai seorang khatib di Kesultanan Yogyakarta, maka sebagai anak lelaki sulung, Ahmad Dahlan diajukan untuk menggantikan posisi tersebut. Amal dan perjuangan Ahmad Dahlan. Sebagai seorang tokoh yang dikenal sebagai pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, pembaharuannya meliputi berbagai bidang. Yang pertama di bidang keagamaan, menegakkan kembali ketauhidan, memberantas penyakit masyarakat Islam saat itu, yakni tahayul, bid'ah, dan khurafat.
Ahmad Dahlan juga melakukan upaya untuk meluruskan arah kiblat yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan arah yang seharusnya. Yang kedua, di bidang pendidikan, pada tanggal 1 Desember 1911, berkat usaha dan tekadnya untuk memajukan pendidikan Islam, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, mendirikan sekolah guru yang kemudian berkembang dan dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1918, Ahmad Dahlan bersama Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang pertama di Indonesia bernama Hizbul Wathan. Yang ketiga, di bidang sosial politik, Ahmad Dahlan secara resmi menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909. Pada tahun 1910, Ahmad Dahlan juga bergabung dengan organisasi Jamiat Khair. Ahmad Dahlan juga aktif di Syarikat Islam atau SI. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.